The PSSI's breakthrough is no longer a discordant voice, but a drumbeat of war that resounds throughout the world. Allied with East Asian giants Japan and South Korea, Indonesia is now part of the Asian Rebel Alliance. Di tengah semua drama ini, satu hal yang disorot dunia, nyali besar Indonesia. Para supporter yang tersebar di berbagai tribun, meski berada di bawah tekanan, tetap menyuarakan dukungan dan protes keras. Puncak dari kemarahan ini terekam saat pertandingan harus dihentikan sejenak karena lemparan botol ke lapangan, yang sayangnya menjadi ekspresi frustrasi supporter yang merasa tim Garuda dirampok di depan mata mereka. Aksi spontanitas dan keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan ini menjadi simbol kebusukan AFC di mata penggemar bola global. Dari Eropa hingga Amerika Latin, masyarakat pecinta sepak bola yang turut mengawal perjuangan timnas Indonesia melalui layar kaca kini ramai-ramai bersuara. Mereka secara terbuka menuding bahwa AFC dan bahkan FIFA telah disuap, menjadi korban dari dominasi finansial yang merusak integritas kompetisi. Kekalahan timnas Indonesia dalam putaran keempat, yang disebut-sebut tak lepas dari faktor non-teknis, menjadi pemicu terakhir dari kegeraman kolektif di Asia. Isu yang telah lama berhembus mengenai ketidakpuasan terhadap tata kelola AFC, kini memuncak menjadi sebuah gerakan nyata. Laporan-laporan dramatis menyebutkan bahwa Indonesia bersama raksasa Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan telah mengambil langkah serius untuk keluar dari AFC. Kabar ini diperkuat oleh laporan yang mengklaim bahwa sebanyak 35 negara di Asia, termasuk negara-negara kuat di Asia Tenggara dan Asia Timur, telah menyatakan ACC, pembentukan konfederasi baru yang lebih menjunjung tinggi transparansi dan keadilan. Nama Indonesia mengguncang dunia, bukan karena jumlah penduduknya, bukan karena militernya, tapi karena semangat dan nyali rakyatnya. Bahkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pun angkat suara dalam wawancara singkat dengan media setempat setelah laga-laga terakhir negaranya. Sejak awal, aroma ketidakadilan sudah terasa. Ribuan supporter Garuda yang datang jauh-jauh dari berbagai belahan dunia, dari Eropa, Amerika Latin, hingga dari Indonesia sendiri, sudah siap memberi dukungan penuh di Stadion King Abdullah, Jeddah. Namun, apa yang terjadi di lapangan bukan sekadar pertandingan. Di luar stadion, ribuan pendukung tim nasional Indonesia harus berhadapan dengan perlakuan tak menyenangkan dari panitia dan aparat keamanan. Mereka yang datang membawa bendera merah putih, tiket resmi di tangan, dan hati yang penuh cinta untuk Indonesia justru dilarang masuk stadion tanpa alasan yang jelas. Dalam siaran televisi nasional Turki, Erdogan menyebut bahwa apa yang dilakukan supporter Indonesia di Stadion Timur Tengah adalah contoh nyata tentang bagaimana cinta terhadap negara itu. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi kisah tentang taktik, semangat juang, dan keajaiban. Namun, yang terjadi di putaran keempat kualifikasi zona Asia justru menjadi drama politik dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang berakar kuat di tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Menghadapi Arab Saudi dan Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, tim Garuda bukan hanya bertarung 11 lawan 11. Mereka dihadapkan pada perlakuan yang membuat ribuan pendukung merah putih dari berbagai penjuru dunia merasa terlecehkan, sebuah insiden yang memicu reaksi keras hingga ke tingkat internasional. Kejadian ini sontak menjadi sorotan global, mengalir deras di media sosial dan kanal berita. Perasaan terhina dan dilecehkan ini bukan hanya dirasakan oleh pendukung Indonesia, tetapi juga oleh para pecinta sepak bola global yang melihat perjuangan supporter tim Garuda. Di tengah suasana tegang dan penuh frustrasi itu, para supporter Indonesia menunjukkan nyali besar yang diakui dunia. Meskipun jumlah mereka kecil dibandingkan supporter tuan rumah, gaungan dukungan mereka di luar dan di dalam stadion menjadi suara protes terhadap ketidakadilan. Bahkan, kekecewaan ini menarik perhatian seorang tokoh besar dunia.
gelombang kemarahan publik internasional tidak bisa lagi dibendung. Ribuan komentar membanjiri akun resmi AFC dan FIFA. Banyak yang menuding adanya pengaruh uang minyak dalam keputusan-keputusan penting di lapangan. Media Korea Selatan menulis dengan tajam, apa yang terjadi pada Indonesia bukan sekadar kesalahan teknis. Ini sinyal bahwa sistem sepak bola Asia sudah sakit. Sementara media Jepang menyebut Indonesia sebagai lambang moral baru dalam dunia sepak bola. Bahkan beberapa anggota parlemen di Jepang dan Korea Selatan dilaporkan mulai mendorong evaluasi terhadap keanggotaan mereka di AFC, menilai organisasi tersebut sudah kehilangan integritasnya. Dunia kini berbicara tentang supporter Indonesia. Mereka datang bukan untuk menciptakan keributan, tapi untuk menegakkan harga diri. Mereka dilarang masuk, tapi suara mereka menembus dinding stadion. Mereka disudutkan, tapi justru menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Salah satu pendukung asal Argentina yang hadir di Jeddah menulis di media lokal, "Saya datang karena mencintai semangat bangsa ini. Mereka bernyanyi, mereka melawan, tapi dengan cara yang bermartabat. Indonesia memberi arti baru pada kata keberanian." Suara itu menggema ke seluruh dunia. Dari tribun Jeddah hingga layar-layar televisi di benua lain, dunia menyaksikan bagaimana merah putih tak pernah padam walau diterpa badai. Setelah kejadian itu, arus solidaritas tak terbendung. Jepang, Korea Selatan, Irak, Malaysia, Oman, hingga beberapa negara ASEAN menyatakan dukungan moral kepada Indonesia. Lebih dari 35 negara anggota AFC kini mendesak reformasi besar-besaran dalam tubuh konfederasi. Dan semuanya bermula dari satu hal, nyali supporter Indonesia. Setelah berbulan-bulan menahan amarah atas serangkaian ketidakadilan dan kontroversi yang memuncak di putaran krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI akhirnya mengumumkan keputusan final yang menggemparkan. Indonesia resmi menarik diri dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Keputusan ini bukanlah langkah gegabah, melainkan kulminasi dari frustrasi yang terakumulasi. Mulai dari perlakuan biadab terhadap supporter hingga kebusukan keputusan wasit di lapangan, Indonesia menyatakan sudah cukup terhadap tatanan sepak bola Asia yang dinilai rusak oleh dominasi dan kepentingan finansial. PSSI menegaskan bahwa masa depan sepak bola Indonesia harus berada di lingkungan yang menjunjung tinggi profesionalisme. Kami tidak bisa terus-menerus berkompetisi di lingkungan yang membuat kami harus melawan lawan di lapangan, sekaligus berjuang melawan sistem yang tidak adil di luar lapangan. Keputusan ini adalah soal martabat bangsa dan masa depan generasi Garuda, ujar seorang sumber di PSSI. Keputusan Indonesia ini bukan langkah tunggal. PSSI bergabung dalam sebuah aliansi pemberontak Asia yang dimotori oleh kekuatan tradisional Asia Timur, Jepang, dan Korea Selatan. Kedua negara raksasa ini telah lama menyatakan frustrasi atas kebusukan AFC dan praktik-praktik yang merusak kejujuran kompetisi. Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa sebanyak 35 negara di Asia, termasuk kekuatan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan beberapa negara lain, telah memberikan ACC persetujuan dukungan penuh untuk pembentukan konfederasi tandingan. Aliansi ini menuntut tatanan baru, bersih dari intervensi finansial dan politik. Dari berbagai tayangan televisi olahraga internasional, momen ini menjadi sorotan utama dunia. Tidak hanya media Asia, tetapi juga stasiun berita olahraga besar dari Eropa hingga Amerika. Stasiun-stasiun berita olahraga dunia seperti BBC Sport, ESPN, Sky Sports, dan beIN Sports menjadikan momen ini sebagai tajuk utama. Judul-judul mereka senada dan penuh tekanan, AFC Under Pressure, FIFA Shocked by Asian Reform Movement, hingga Power Shift Looms in Asian Football. Sorotan global itu bukan tanpa alasan. Dunia kini menyaksikan bagaimana tiga kekuatan besar Asia, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia bergerak bersama menginisiasi reformasi menyeluruh terhadap tata kelola sepak bola di benua kuning. Langkah yang awalnya dianggap hanya keluhan minor, kini berubah menjadi gelombang perlawanan terbuka terhadap dominasi lama yang disebut-sebut terlalu berpihak pada kawasan Timur Tengah. Apa yang kita lihat bukan sekadar reformasi. Ini adalah upaya mengembalikan martabat sepak bola Asia,
tulis The Guardian dalam kolom analisanya. Kecurigaan meningkat, sorotan beralih ke FIFA dan AFC. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tersebut, muncul isu yang semakin memperkeruh suasana, dugaan intervensi dan praktik tidak sehat dalam pengambilan keputusan di tubuh AFC dan FIFA. Beberapa media internasional mengangkat laporan investigatif yang menyebut adanya pengaruh finansial dari sponsor dan jaringan bisnis tertentu yang diduga memengaruhi arah kebijakan Konfederasi Asia. Media internasional sepakat, inilah periode paling genting dalam hubungan FIFA dan AFC selama 2 dekade terakhir. Sorotan dunia pun terus mengarah ke Zurich, tempat di mana masa depan sepak bola Asia sedang dipertaruhkan. Jika Asia berani berubah, maka dunia sepak bola akan ikut berubah, tulis BBC Sport dalam editorialnya malam tadi. The PSSI's breakthrough is no longer a discordant voice, but a drumbeat of war that resounds throughout the world. Allied with East Asian giants Japan and South Korea, Indonesia is now part of the Asian Rebel Alliance, grasping global public anger against the rottenness of the AFC and blatant cheating practices that only benefit Saudi Arabia and Qatar.